Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Doroto Magla dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala pada program pertukaran mahasiswa Permatasari tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai UTS pada mata kuliah Jurnalisme Damai di Universitas Syiah Kuala Aceh. Nah, adapun soalnya yaitu yang pertama, jelaskan pengertian jurnalisme damai dan karakteristik serta tujuan jurnalisme damai. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaannya itu. Yang pertama itu apa sih jurnalisme damai? Jadi jurnalisme damai atau peace jurnalisme adalah praktek jurnalistik yang bersandar aksi-aksi kekerasan pada realitas konflik. Jadi jurnalisme damai melihat perang atau konflik ini sebagai masalah yang seharusnya tidak terjadi. Lalu jurnalisme damai adalah seruan kepada semua pihak untuk memikirkan bahaya yang ditimbulkan oleh suatu konflik. Nah, lalu jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban daripada liputan tentang jalannya konflik itu sendiri. Nah, lalu terdapat karakteristik dari jurnalisme damai. Nah, karakteristiknya itu pertama, jurnalisme damai ini melihat perang sebagai sebuah masalah dan tidak seharusnya terjadi. Lalu jurnalisme damai ini lebih mementingkan empati kepada korban daripada liputan konflik yang kontinu. Lalu jurnalisme damai mengedepankan harapan dan hasrat untuk berdamai daripada aroma dendam atau kebencian kepada kedua belah pihak. Lalu jurnalisme damai mengungkapkan ketidakbenaran kedua belah pihak dan menghindari keberpihakan. Nah, lalu apa sih tujuan dari jurnalisme damai ini? Nah, tujuannya itu untuk memetakan konflik, mengidentifikasikan pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan-tujuan mereka. Lalu untuk mempromosikan dan memprakarsakan perdamaian dari kubu yang bertikai. Nah, lalu soal yang kedua yaitu bagaimana fungsi etika dan objektivitas dalam jurnalisme damai. Nah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, fungsi etika. Jadi etika ini merupakan sekelompok garis panduan yang dibentuk khusus untuk memantau perilaku manusia. Nah, lalu jurnalistik sendiri salah satu bidang yang memerlukan etika untuk memastikan perilaku pengamalnya senantiasa berada dalam landasan yang betul. Lalu objektivitas. Di sini makna objektivitas merujuk pada semangat untuk mencapai kebenaran. Namun, kebenaran tidak cukup diperoleh dan menyajikan fakta apa adanya, tapi perlu ada upaya untuk menganalisis dan menginterpretasi dampak dari pemberitaan tersebut. Jadi jurnalisme damai ini tidak boleh hanya berhenti pada penyajian fakta, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab mencerdaskan publiknya. Nah, lalu maka dari jurnalisme damai ini, media lebih berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan konflik supaya dapat memberikan manfaat untuk publik. Nah, objektivitas ini tidak berhenti hanya pada penyajian fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Ada sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi bersama oleh jurnalisme, yaitu untuk selalu berpihak pada kepentingan publik. Nah, nilai-nilai jurnalisme itu sendiri tidak boleh menyakiti apa yang seharusnya dijunjung, yaitu kebaikan untuk bersama. Nah, lalu untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep jurnalisme damai menurut Johan Galtung. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi Johan Galtung ini dianggap sebagai penggagas konsep jurnalisme damai. Jadi beliau ini lahir di Oslo 24 Oktober 1930. Jadi menamatkan kuliah sarjana pada bidang matematika di Universitas Oslo, lalu studi doktoralnya pada bidang sosiologi di universitas yang sama. Terkait dengan konsep perdamaian sudah mulai sejak tahun 1959 ketika ia mendirikan International Peace Research Institute yang dikenal sebagai pusat kajian konflik di Norwegia. Jadi konsep jurnalisme damai dikembangkan berdasarkan yaitu membekali reporter dengan keahlian resolusi konflik. Jadi orientasi jurnalisme damai ialah kemanusiaan, di mana konflik tidak hanya diwartakan sebagai sebuah peristiwa perang atau pertikaian. Kemudian jurnalisme damai mulai diperkenalkan secara luas sekitar tahun 1970-an. Johan Galtung mencermati banyak jurnalisme perang, berita yang banyak ditonjolkan pada aspek kemenangan dan kekalahan. Jadi itu konsep dari jurnalisme damai menurut Johan Galtung. Johan Galtung ini mencermati banyaknya jurnalisme perang. Akhirnya
Johan Galtung ini mempunyai konsep bahwa berita yang banyak ditonjolkan aspek pada kemenangan dan kekalahan itu pada jurnalisme perang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.